Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Jami' Nurul Amal, Perum Mutiara, Bekasi Jaya, Cibarusah, Cikarang, Bekasi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama, memperbaiki perilaku yang bisa kita lakukan dalam kehidupan nyata. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salat subuh salah satu di antara salat yang memiliki banyak sekali keutamaan, dan Nabi SAW pernah menyebutkan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Orang kalau melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah. Tersebutlah seorang gubernur yang sangat kejam dan terkenal dengan hobi membunuh orang, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ini kalau melihat ada orang di malam hari sebelum subuh berangkat ke masjid dalam rangka sholat subuh, dia nggak berani ganggu, karena dia meyakini hadis Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia dalam tanggung jawab Allah. Karena dia dijamin oleh Allah, maka Hajjaj gak berani untuk menyentuh. Oleh karena itulah, ini bagian dari jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang mungkin dia berangkat di kegelapan malam, perjalanan dari rumahnya sampai masjid ini menempuh waktu yang cukup jauh. Namun kita perlu yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada hambanya. Selanjutnya, pagi ini kita mau membahas sebuah tema yang tadi sudah disampaikan dalam pengantar, kiat semangat ibadah dan zuhud terhadap dunia. Masya Allah, ini sebuah tema yang cukup berat, yang mungkin pembicara sendiri belum sanggup untuk melakukannya secara maksimal. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara, dan selanjutnya kita nanti akan berpindah ke sebuah alam yang statusnya abadi. Kalau orang mendapatkan nikmat, dia mendapatkan nikmat abadi. Ketika orang mendapatkan hukuman, dia berada dalam hukuman abadi. Pada waktu manusia telah masuk surga dan masuk neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kematian itu seperti kambing. Kambing ini dibawa oleh malaikat ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Lalu malaikat ini memanggil, ya ahlal jannah, fayandurun fayashra'ibun. Mereka pun melihat ke arah panggilan wa yashra'ibun. Yashra'ibun itu ndongak. Orang kalau dipanggil kemudian bergerak lehernya mendekat ke arah panggilan, walaupun hanya selisih 2 cm 3 cm, itu namanya yashra'ibun. Fayandurun wa yashra'ibun. Mereka semuanya kemudian memandang ke arah panggilan tadi dan dongak ke arah panggilan. Lalu malaikat ini bertanya, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan, na'am,
innahul maut. Ya, saya tahu itu adalah kematian. Kemudian kambing ini dibawa kepada penduduk neraka. Lalu malaikat bertanya, ya ahlan nar, ata'rifuna hadza? Wahai penduduk neraka. Fayanzuruna wa yashribun. Mereka pun melihat ke arah kambing tadi. Dan malaikat bertanya, tahukah kamu ini apa? Kemudian mereka menjawab, na'am, innahul maut. Ya, kami tahu itu adalah kematian. Kemudian malaikat menyembelih kambing ini. Lalu dia mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kalian kekal abadi, tidak akan ada kematian selamanya. Dan wahai penduduk neraka, kalian kekal abadi, tidak akan ada kematian selamanya. Dalam situasi itu, yang bahagia makin bahagia, yang sengsara makin sengsara. Demikianlah kondisi hidup yang abadi, yang tidak ada ujungnya, tidak ada hari berikutnya. Maka disebut oleh Allah sebagai al-yaumul akhir, hari yang terakhir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian merenungkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Hasan Al-Basri memiliki sebuah pernyataan yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah falyu'lam anna ad-dunya, hendaknya orang itu menyadari bahwasanya dunia daru bala'in thumma daru fana. Dunia ini isinya ujian, kemudian nanti ujungnya adalah kebinasaan. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu tidak selamanya. Mungkin ada orang yang merasakan hidup ini gak enak. Dia sedang sakit, gak sembuh-sembuh. Atau dia punya beban utang yang berat. Atau dia punya masalah keluarga. Dia punya masalah A, punya masalah B, punya masalah C. Pahit-pahit, tapi tidak selamanya. Semua ujian ini pasti akan berakhir. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, manusia ini meninggal dalam posisi ujiannya itu belum hilang. Ada nggak Pak orang yang sakit sampai mati sakitnya belum sembuh? Banyak. Sehingga dia diuji oleh Allah dalam bentuk penyakit, dan sakitnya itu bertahan melekat pada diri orang ini sampai orangnya meninggal dunia. Sampai dia mati sakitnya belum sembuh. Kira-kira dia yang sakit sampai mati belum sembuh, kemudian dia mati dalam kondisi sakit tadi, su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah atau husnul khatimah? Ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada indikasi apa yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk menentukan ini su'ul khatimah dan husnul khatimah? Ya? Suasana batin dia, kesabaran dia. Anda jangan memahami bahwasanya husnul khatimah itu hanya terbatas bagi mereka yang mati dalam keadaan sujud, yang mati ketika sholat, atau yang mati ketika di medan jihad, atau mati ketika ibadah yang lainnya. Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia dalam kondisi beliau sakit di pangkuan Aisyah. Beliau tidak meninggal dalam kondisi sedang sujud atau sedang sholat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau sedang sakit di atas ranjang. Beliau wafat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu walaupun rajin jihad, tapi beliau wafat ketika kapan? Pada saat beliau berada di atas kasurnya. Maka bukanlah definisi husnul khatimah hanya terbatas ketika seorang hamba dia dalam keadaan ibadah kemudian mati. Husnul khatimah adalah saat kita mati kita memiliki akidah yang lurus.
Saat kita mati kita nggak punya dosa syirik. Saat kita mati kita tidak punya kedzaliman kepada orang lain yang belum terselesaikan. Saat kita mati kewajiban telah kita tunaikan. Kita melaksanakan sholat, kita puasa Ramadan. Saat kita mati kita tidak membawa akidah yang menyimpang. Kalau Anda mengalami seperti ini, berharaplah husnul khatimah. Sehingga perjalanan untuk bisa memiliki husnul khatimah akumulasi dari apa yang dialami oleh seorang hamba selama hidupnya. Walaupun yang menentukan adalah bagaimana kualitas ketika dia berada di ujungnya. Maka ibadah seorang muslim, di sana ada ibadah lahir dan ada ibadah batin. Ibadah lahiriah, gerakan fisik dan bacaan yang dia lakukan. Ibadah batin, bagaimana dia bisa menjaga iman dan memiliki akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim dia bisa menjaga dua ini sampai mati, berarti dia telah berhasil untuk menjadi ahli ibadah. Maka bukan definisi manusia yang dia sedang menunaikan ibadah kalau dia rajin ritual tapi di saat yang sama dia orang musyrik yang mungkin masih punya ketergantungan terhadap dukun, punya ketergantungan terhadap benda-benda klenik, walaupun dia mungkin ahli ritual. Karena ibadah itu tidak hanya sebatas diukur dari ritualnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat dari muka kalian. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian, lahir batin. Oleh karena itu, manusia yang lahiriahnya baik, misalnya dia melakukan ritual-ritual ibadah, maka batinnya juga harus baik. Akidahnya akidah yang lurus, keyakinannya keyakinan yang benar, tidak bercampur dengan aneka penyimpangan, maka orang ini telah berhasil ibadah lahir batin. Baik. Selanjutnya jamaah, dalam menjalankan ibadah lahir batin ini manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua ketetapan. Manusia diberi oleh Allah dua ketetapan. Ketetapan Allah di alam ini ada dua. Yang pertama adalah ketetapan al-kauni al-qadari. Yang pertama adalah ketetapan takdir. Apa itu ketetapan takdir? Semua yang terjadi di alam ini adalah ketetapan takdir, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Saya mau tanya, ada nggak istilah takdir buruk, Pak? Takdir buruk itu ada atau tidak, Pak? Ya? Ada. Contohnya apa contoh takdir buruk? Buruk dalam dilihat dari perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tapi dilihat dari yang ditakdirkan, makhluk yang menerima takdir, ada baik, ada buruk. Karena itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang iman kepada takdir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tayyib. Bagaimana bentuk ibadah seorang hamba terhadap ketetapan takdir ini? Ibadah seorang hamba kepada ketetapan takdir adalah ridho terhadap takdir Allah. Saya ulangi ya. Ibadah seorang hamba terhadap takdir Allah adalah ridho dengan takdir Allah. Maka seorang muslim ketika dia bisa menerima dan ridho dengan takdir Allah, baik takdir yang dia senangi maupun yang tidak dia senangi, berarti dia telah berhasil melaksanakan ibadah terhadap ketetapan takdir.
untuk bagian yang disenangi mungkin terasa lebih ringan. Tapi ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia senangi, barangkali itulah beban berat yang harus dia perjuangkan. Oleh karena itu, seperti ini butuh untuk dilatih, Pak. Bagaimana agar orang belajar untuk ridho, belajar untuk sabar ketika dia mengalami ujian. Cara yang paling gampang gimana, Pak? Ada beberapa hal yang perlu dia pasang dalam hatinya agar saat menerima takdir itu dia bisa lebih ridho. Pertama, bahwasanya takdir buruk yang dialami oleh seorang hamba akan menjadi kafarah bagi dosanya. Dia pahami bahwasanya takdir buruk yang dialami oleh seorang hamba akan menjadi kafarah bagi dosanya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Apabila seorang muslim dia mengalami sakit, capek, bingung, sedih, stres, bahkan sampai duri yang nancap di badannya, Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Maka tidak ada yang sia-sia. Anda mengalami situasi yang gak enak, Anda mengalami situasi yang gak nyaman, Anda tidak perlu untuk cemas, karena tidak enak seperti ini digantikan oleh Allah dengan apa? Kafarah dosa. Ini yang pertama. Dengan cara demikian, maka kita tidak akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fokus berpikir nikmat yang masih ada dan jangan terlalu memikirkan apa yang hilang. Ibarat sebuah gelas. Kalau gelas ini terisi sebagian air, sebagian ada isinya, sebagian kosong. Kalau orang terlalu berpikir apa yang gak ada, maka dia akan hilang rasa syukurnya. Tapi kalau dia berpikir apa yang masih ada, dia akan masih bisa mensyukuri nikmat Allah. Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah, ulama tabi'in yang mungkin Anda sudah sering mendengar ceritanya. Pada waktu beliau menginjak usia tua, beliau itu lumpuh, buta, miskin, dan gak punya anggota keluarga selain seorang anak kecil usia remaja yang menemani beliau dalam setiap aktivitasnya. Sehingga beliau tidak bisa bergerak, tapi beliau dilayani oleh anaknya ini. Kalau lagi butuh makan dilayani oleh anaknya ini, butuh sesuatu dilayani oleh anaknya ini. Sudah? Namun lisan beliau tidak pernah berhenti untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah menyelamatkanku dari ujian yang telah Allah berikan kepada orang lain, dan Allah memberikan aku banyak kelebihan. Abu Hazim ketika melihat situasi seperti itu, beliau kaget. Sampai beliau tanya kepada Abu Kilabah. Abu Hazim ini ahli hadis, Abu Kilabah juga ulama tabi'in. Maka Abu Hazim tanya kepada Abu Kilabah, apa yang membuat Tuan selalu mengucapkan kalimat ini? Padahal orangnya itu sudah tua, lumpuh, buta, miskin, gak punya keluarga, hanya ditemani oleh seorang anak remaja. Lalu Abu Kilabah mengatakan, coba kamu lihat di luar sana, ada gak orang kafir yang mengalami sakit? Ada. Dia sakit, aku sakit. Dia kafir dan aku masih punya iman. Coba kamu lihat di luar sana, ada gak orang yang tenggelam dengan aneka kehidupan dunia sehingga dia lupa untuk berzikir kepada Allah? Oh, banyak. Mereka lupa berzikir kepada Allah, dan Allah memberikan aku hidayah untuk selalu berzikir kepadanya. Kau lihat yang ada di luar sana, ada gak orang yang dia sudah gak bisa bicara karena bisu? Banyak. Aku masih bisa bicara, akalku masih sehat, aku tidak gila. Dalam posisi seperti ini, beliau memikirkan apa? Apa yang masih
tersisa. Sehingga kalau orang dalam keadaan dia mendapatkan takdir yang tidak dia sukai dan dia fokus kepada nikmat yang masih ada, maka dia akan lebih bisa bersyukur. Barang Bapak hilang, Anda kehilangan motor atau kehilangan HP atau kehilangan benda tertentu, kalau kita terlalu fokus dengan apa yang hilang, gimana Pak? Ya, kita hanya akan sedih. Tapi kalau Bapak fokus kepada yang masih sisa, motor satu hilang tidak apa-apa, di rumah masih ada 100. Mobil satu hilang tidak apa-apa, di rumah masih ada sekian mobil. Maka kita akan lebih terasa ringan. Pikirkan apa yang masih ada dan jangan pikirkan apa yang hilang. Karena orang kalau terlalu fokus memikirkan apa yang hilang, yang terjadi dia tidak akan produktif dan justru dia akan malah bingung, stres, sedih dan seterusnya. Baik, inilah cara mengatur batin agar kita bisa beribadah dalam bentuk ridho dengan ketetapan Allah yang tidak kita sukai. Selanjutnya, kita beralih kepada ketetapan syariat. Ketetapan syariat di sana ada yang bentuknya perintah, larangan, dan aturan. Maka ibadah seorang muslim terhadap ketetapan syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Baik, seseorang meninggalkan yang haram itu ibadah atau tidak Pak? Ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah itu bentuknya ada berapa sih Pak? Berkaitan dengan ibadah syariat. Hukum syariat itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan ibadah berdasarkan definisi dari Syekhul Islam. Syekhul Islam menerjemahkan ibadah dengan pernyataan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua amal lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Semua amal lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah definisi ibadah. Baik, karena dicintai oleh Allah, maka dari 5 hukum tadi, ibadah bentuknya ada 4. Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram. Tidak ada ibadah yang bentuknya menjalankan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Dipahami Pak? Saya ulangi ya. Bentuk ibadah terhadap syariat Allah ada berapa? Ada 4. Ada 4 bentuk. Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram, atau meninggalkan yang makruh. Sehingga Anda secara sengaja misalnya ada sesuatu yang makruh untuk dimakan dan Anda tinggalkan karena latar belakang menjaga syariat, maka Anda dapat pahala. Misalnya bawang itu kalau dimakan aromanya gimana Pak? Menyengat, nggak enak. Sehingga kalau dipakai untuk sholat, ya nanti keluar bau yang tidak enak. Karena Bapak mau sholat, di sini ada sate plus bawang, Anda hindari bawang. Kenapa? Sebentar lagi saya mau sholat. Maka menghindari bawang karena dalam rangka menjaga kebersihan mulut, ini bagian dari bentuk ibadah. Dapat pahala di situ, karena dia meninggalkan yang makruh. Baik, apa dalilnya kalau bawang itu makruh? Nabi SAW menghindarinya dengan alasan aroma, tapi beliau mengizinkan para sahabat untuk memakannya. Dan sahabat makan bawang di hadapan Rasulullah SAW, berarti disetujui sebagai sunnah takrir, tapi beliau sendiri tidak mau dan tidak berminat karena alasan ini aromanya menyengat. Baik, selanjutnya, tidak ada ibadah yang bentuknya tengah tadi Pak, menjalankan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Karena yang mubah itu sifatnya pilihan.
dilaksanakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Artinya tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga orang melakukan amal mubah tidak ada sisi terpuji dan tidak ada sisi tercela. Karena mubah itu sifatnya pilihan. Dipahami, Pak? Oleh karena itu, beribadah dengan sesuatu yang mubah terjerumus dalam amalan di luar sunnah. Beribadah dengan sesuatu yang mubah berarti dia melakukan amalan yang tidak sejalan dengan sunnah. Contoh, saya itu kalau pakai peci hitam seperti ini, Pak, saya merasa dosa-dosa saya rontok semuanya. Benar atau salah, Pak? Salah. Kenapa salah? Karena pakai peci hitam ini sifatnya mubah. Kamu mau pakai peci warna hitam, warna pink, warna ungu, ya terserah. Karena yang namanya peci itu hanya sebatas pakaian yang sifatnya mubah. Paham ya? Ada orang merasa, saya kalau pakai jubah warna seperti ini, saya merasa seperti diselimuti oleh malaikat. Masya Allah. Dari mana kamu tahu? Loh, katanya seperti itu. Padahal yang namanya jubah adalah sesuatu yang mubah. Maka dia beribadah dengan memakai jubah seperti ini, berarti dia beribadah dengan sesuatu yang mubah. Dan masih banyak aneka pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dia melakukan hal yang mubah dengan niat ibadah. Sebagian orang memahami bahwasanya pakaian tertentu itu ibadah. Wah, saya senang pakaian kayak gini. Kenapa? Oh, ini pakaian Nabi SAW. Dari mana Bapak tahu kalau ada pakaian seperti itu? Pakaian itu juga yang dipakai oleh orang musyrik. Karena pakaian Rasulullah SAW itu sama sebagaimana pakaian masyarakatnya. Tidak ada model pakaian khusus yang diajarkan oleh beliau. Maka dalam berpakaian itu bedakan antara model dengan aturan, dengan adab. Kalau model, beliau berpakaian sesuai dengan model yang berlaku di masyarakatnya. Tapi kalau adab dan aturan, beliau punya beberapa bimbingan khusus. Tidak boleh isbal, kemudian tidak boleh berlebihan dengan menggunakan kain ya, sampai ngelembre tangannya tertutup sampai bawah gitu misalnya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ketat, tidak boleh transparan. Nah, yang seperti ini aturan. Tapi kalau model, silahkan. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat. Baik, sekarang saya mau tanya, makan itu ibadah atau bukan? Makan ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti suka makan, suka ibadah. Hah? Tergantung amalan batinnya. Amalan batinnya apa? Kalau dia makan dalam rangka mendukung ibadah, baru bernilai ibadah. Baik. Saya tegaskan di sini. Amalan mubah bisa bernilai ibadah jika dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Bapak tulis ya. Mubah bisa bernilai ibadah jika dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Sehingga orang tidak beramal dengan yang mubah itu sendiri, tapi dia jadikan amal mubah itu sebagai sarana pendukung ibadah. Ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz pernah mengatakan, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku lakukan. Mu'adz mengatakan bagaimana? Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku lakukan. Kenapa?
Karena saat beliau tidur diniatkan dalam rangka untuk mendukung ibadah tahajud. Maka makan itu sendiri bukan ibadah. Kalau makan itu ibadah, berarti banyak makan, banyak ibadah. Tidur itu ibadah atau bukan? Tidur itu ibadah atau bukan, Pak? Bukan. Bukan ya. Kecuali jika makan atau tidur tadi dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah bernilai pahala. Sebutkan satu ulama saja yang senang tidur. Dalam perjalanan sejarah para ulama dari mulai zaman sahabat sampai ulama yang terakhir zaman sekarang, rata-rata mereka itu tidurnya terbatas. Ada yang cuma tidur 4 jam, ada yang cuma tidur 3 jam, ada yang cuma tidur, bahkan ada yang semalam gak tidur. Maka tidak ada istilah tidur itu ibadah, kecuali kalau tidur seseorang dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah bernilai ibadah. Baik, insya Allah dipahami di sini, Pak. Kita baru berbicara ibadah syar'i. Tadi sudah ibadah kauni, sekarang ibadah syar'i. Selanjutnya, Pak, dalam ibadah syar'i tadi ada yang bentuknya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada satu lagi, apa tadi, Pak? Mentaati aturan. Mana yang lebih berat? Ibadah dalam bentuk menjalankan ritual agama atau ibadah dalam bentuk mentaati aturan agama? Aturan agama itu seperti halal haram dia perhatikan, yang haram dia jauhi, yang syubhat dia jauhi, yang dilarang dia tinggalkan. Itu namanya mentaati aturan. Mana yang lebih berat? Ibadah yang bentuknya menjalankan ritual agama atau mentaati aturan agama? Yang lebih berat yang mana, Pak? Mentaati aturan. Mentaati, menjalankan ritual lebih berat. Ada yang menjawab mentaati aturan agama lebih berat, ada yang menjawab menjalankan ritual agama lebih berat. Coba indikatornya apa, Pak? Untuk bisa Anda sebut itu lebih berat. Kalau ibadah sesuai kemampuan, kalau mentaati harus dilaksanakan. Indikator yang bisa kita gunakan, kenapa ini lebih berat? Kenyataannya banyak orang yang gagal. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin tahlilan, rajin dikiran, rajin sholawatan, koruptor. Ada, Pak? Ada? Ada. Berarti dia apa? Bisa melaksanakan ritual tapi gagal mentaati aturan. Bahkan mungkin dia sering umroh, dia sering haji, tapi korupsi kuota haji. Berarti apa ini? Berhasil dari sisi ibadah ritual tapi gagal melaksanakan ibadah taat aturan. Dan seperti ini di Indonesia banyak sekali, Pak. Maka mungkin Bapak bisa jumpai orang itu rajin sholat, tapi kalau utang ngilang, arisan ngemplang, giliran masalah muamalah, paling alot itu, nggak mau kalah, pokoknya harus ini, pokoknya harus ada. Berarti dia sukses dari si ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Makanya kalau ada komentar seperti ini, itu kelompok apa sih, Pak? Isinya kok cuman kajian, sini kajian. Ibadahnya kapan itu? Tiap hari cuman kajian. Apa kau kira yang kajian itu nggak ibadah, Pak? Dia itu sedang mengenali hukum Allah, aturan-aturan Allah, untuk kemudian dia praktekkan dalam kehidupan nyata. Dia tinggalkan riba, dia tinggalkan goror, dia tinggalkan harta haram. Setelah dia kenal, dia tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Di titik ini banyak orang gagal. Jangan remehkan mereka yang belajar. Mereka sedang beribadah taat aturan, di mana banyak orang gagal dalam menjalankannya. Makanya coba Anda bisa perhatikan ya.
antara mereka yang bilang paling rajin bersolawat, paling rajin baca tahlil, paling rajin ini, dalam masalah riba mereka nggak pernah peduli, sehingga jarang kita jumpai kajian mereka bertema riba, karena mereka nggak pernah menyinggung masalah itu. Bahkan bisa jadi tokohnya sendiri adalah pelaku riba. Jadi mana yang lebih berat? Ibadah ritual atau taat aturan? Kalau hanya sebatas ibadah ritual, iblis dulu itu rajin ritual. Sebelum iblis diusir dari surga, kondisi dia apa? Rajin ritual ibadah, rajin dzikir, rajin sholat, sampai akhirnya gabung dengan malaikat. Iblis itu jin atau malaikat? Jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, seperti keterangan Allah di surat Al-Kahfi. Iblis itu berasal dari jin, dan dia sendiri juga mengatakan pada waktu ditanya oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda id amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Qala, iblis ini mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin, aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga iblis yang tercipta dari api menunjukkan kalau dia adalah bangsa jin. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Kalau dia berasal dari jin, lalu kenapa dia bisa kumpul bersama para malaikat? Karena rajin ibadah ritual. Maka kalau sebatas ibadah ritual, iblis dulu rajin ibadah ritual. Begitu dikasih perintah oleh Allah, dikasih aturan oleh Allah, dan dia tidak mau taat, ibadah ritual tadi tidak ada nilainya. Makanya Nabi SAW mengingatkan ya, orang kalau lagi puasa tapi nggak bisa jaga lidah, tidak bisa jaga perbuatan dan amalan sehari-hari, nggak bisa jaga diri dari maksiat, puasanya gimana Pak? Nggak ada nilainya. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, ucapan dosa, atau amalan dosa yang lainnya, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Pahalanya kemana? Hilang. Ritual ibadah puasa dianulir oleh Rasulullah SAW, nggak diakui ketika orangnya tidak taat aturan. Maka ibadah taat aturan ini berat jamaah, sehingga kita butuh berlatih bagaimana agar bisa taat aturan melalui cara banyak belajar. Selanjutnya, setelah kita paham tentang aneka ibadah tadi dan bagaimana peta ibadah yang Allah berikan kepada hambanya, insya Allah Anda sudah bisa nyatet ya. Ibadah tadi ada berapa Pak? 2. 1 ibadah batin. Ibadah batin bentuknya apa? Menjaga iman, akidah yang lurus, menjaga diri berada di atas pemahaman agama yang benar, itu ibadah batin. Penyimpangan yang terjadi pada ibadah batin saat orang menjadikan budaya sebagai agama. Ada nggak Pak keyakinan masyarakat yang muncul karena budaya? Ada? Contohnya? Apa Pak? Contoh keyakinan yang berasal dari budaya. Sunda Wiwitan, itu dari mana Pak? Budaya. Kejawen, budaya. Sehingga dia punya keyakinan yang beragam. Ulan Suro, Ulan Ciloko, itu ada di mana? Jogja dan sekitarnya. Di Cikarang ada nggak?
Hah? Nggak ada. Karena budaya kita beda. Anda punya budaya sendiri, orang Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya punya budaya sendiri. Mereka punya keyakinan bulan Muharram itu bulan sial. Orang sini karena tidak punya keyakinan seperti itu, tidak punya budaya kayak gitu, tidak ada keyakinan kayak gitu, Pak. Sehingga yang bingung itu orang Cikarang nikah dengan orang Jogja. Masya Allah. Yang sini menetapkan tanggal 5 Muharram akadnya, yang sana nggak terima, nggak bisa, jangan bulan Muharram. Loh kenapa? Ini kan pas tanggal bagus ini, merah semua, long weekend. Nggak, jangan yang ini. Bingung kan ya? Ya sudahlah, kita batalkan saja. Wis kadung tresno. Baik. Maka budaya silahkan berbudaya, tapi jangan dijadikan agama. Kesalahan yang paling parah adalah ketika budaya dijadikan agama. Karena itulah orang musyrikin saat mereka diingatkan oleh Allah untuk meninggalkan kesyirikan, alasan mereka apa? Ini peninggalan leluhur. Bahasa lainnya, ini adalah budaya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami mengikuti budaya seperti ini, dan kami nderek mereka, kami mengikuti mereka. Baik, selanjutnya kita akan berlatih hidup zuhud terhadap dunia. Ada sebuah teori tentang zuhud yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Coba saya bacakan penjelasan Ibnul Qayyim terkait bagaimana bisa zuhud terhadap dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak orang kaya itu hidup zuhud? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Apakah zuhud itu identik dengan miskin? Tidak. Kenapa? Karena zuhud itu amal batin. Zuhud itu bagian dari amal batin. Oleh karena itu, zuhud bukan masalah kaya atau miskin. Karena zuhud adalah amal hati. Bisa saja orang hidup zuhud meskipun hartanya berlimpah. Sebagaimana seseorang bisa hidup miskin walaupun dia rakus dunia. Artinya dia tidak zuhud. Orang miskin tapi rakus dunia, dia enggak zuhud. Oleh karena itu, zuhud tidak identik dengan kekayaan. Nabi Sulaiman seorang raja yang kaya, tapi beliau zuhud. Dzulqarnain, raja saleh yang kaya, namun beliau zuhud. Di saat yang sama ada banyak orang miskin, gak punya apa-apa, tapi obsesi dalam hatinya selalu ingin meraup dunia sebanyak-banyaknya. Baik. Lalu prinsipnya bagaimana agar orang itu bisa hidup zuhud terhadap dunia? Setelah tadi kita bahas bagaimana orang bisa sukses beribadah, berikutnya kita bahas zuhud. Pernah satu ketika Abu Yusuf Al-Ansari, muridnya Abu Hanifah. Ada dua murid Abu Hanifah yang sangat terkenal ya. Abu Yusuf dan satunya siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf ini pernah ditanya oleh seseorang, kenapa Anda tidak menulis tentang masalah zuhud? Lalu kata Abu Yusuf, laqad katabtu fil halali wal haram. Aku sudah nulis berkaitan dengan hukum halal haram. Artinya beliau memahami meninggalkan yang haram, membatasi diri dengan yang halal, itu sudah merupakan bagian dari upaya untuk zuhud. Baik. Selanjutnya, kata prinsip agar orang itu bisa hidup zuhud adalah menjadikan dunia hanya di tangan tapi tidak di hati. Menjadikan dunia hanya di tangan tapi tidak di hati. Ini sebagaimana keterangan Ibnul Qayyim. Saya bacakan ya. Ibnul Qayyim mengatakan, wal aslu huwa qat'u alaikil batin.
prinsipnya adalah seseorang memutus hubungan lahir dengan batin. Famata qata'aha lam tadurrahu ala ikut zahir. Sepanjang dia bisa memutus hubungan lahir dan batin, maka keberadaan lahiriah apapun tidak akan membahayakan bagi batinnya. Famata kanal malu fi yadika, selama harta itu hanya ada di tanganmu, walaysa fi qalbika, dan tidak ada di hatimu, lam yadurraka walau kathur, maka tidak akan membahayakanmu walaupun jumlahnya banyak. Wa mata kana fi qalbika darraka, selama harta itu ada di hatimu, maka akan membahayakan hidupmu, walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, meskipun di tanganmu tidak membawa apapun. Sudah? Jadi kata prinsipnya apa tadi, Pak? Dunia hanya ditaruh di mana? Di tangan. Jangan ditaruh di hati. Terus indikatornya apa? Untuk bisa kita sudah mengetahui, alhamdulillah, berarti dunia bagi saya hanya ada di tangan, tidak ada di hati. Indikatornya apa? Ibnu Qayyim kemudian membawakan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar, bisa enggak seseorang itu hidup zuhud sementara dia punya harta sebesar 1 dinar, sebesar 1000 dinar. Saya ulangi ya, bisa enggak seseorang itu bisa hidup zuhud sementara dia memiliki harta 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa, Pak? Berapa 1000 dinar? 4,25 kilogram emas. 1 kilo emas berapa, Pak? Udah pernah lihat belum? Belum. Kalau Lombok ngerti ya. Kalau emas belum pernah lihat. Sekarang 1 kilo emas 2,5 M. Berarti 4 kilo emas berapa? 10 M, kurang lebih 10 M. Bisa enggak orang itu hidup zuhud sementara dia punya harta sebesar 10 M? Apa kata Imam Ahmad? Naam, bisa. Ala syaritatin, namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak semakin bahagia ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Nah, itulah indikatornya. Sehingga manusia zuhud terhadap dunia, indikator yang bisa dia gunakan adalah enggak ada keterkaitan antara harta hanya ada di tangan dan tidak sampai masuk ke batin. Indikatornya bertambah tidak makin bahagia, berkurang tidak makin sedih. Kalau sudah bisa sampai pada titik ini, berarti yang bersangkutan bisa hidup zuhud. Baik. Oleh karena itu, manusia yang zuhud mustahil mengambil yang haram, Pak. Karena dia menyadari akan ada kehidupan yang kedua yang harus dia hadapi, yaitu kehidupan akhirat. Maka dia akan berusaha untuk menghindari sesuatu yang membahayakan hidupnya di yaumil qiyamah. Walihada, lalu kata Ibnu Qayyim, karena alasan inilah kana sahabatu azhadal ummah ma'ama bi aidihim minal amwal. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok masyarakat yang paling zuhud walaupun mereka punya banyak harta. Sahabat punya banyak harta tapi mereka zuhud karena harta itu hanya ada di mana? Di tangan, tidak sampai di hati. Baik. Kalau Bapak punya mobil keserempet penyok, kepikiran enggak, Pak? Hah? Sedih. Berarti belum bisa zuhud. Punya motor misalnya, terus hilang salah satu onderdilnya, kepikiran? Berarti belum bisa zuhud. Bertambah tidak makin bahagia, berkurang tidak sedih, itulah zuhud.
Anda dapat kenaikan gaji, seneng nggak? Belum bisa zuhud. Makanya kayak gini perlu latihan panjang. Sehingga Imam Malik, salah satu di antara contohnya praktek zuhud, beliau kan punya perahu. Madinah dengan laut itu jauh atau dekat? Lebih jauh daripada Mekah dengan laut ya. Madinah kalau mau ke laut harus lewat Badar. Posisi Badar itu tidak jauh dari laut. Yanbu, Badar itu dekat. Dan itu berada di pesisir barat Laut Merah di Jazirah Arab. Imam Malik itu punya perahu. Beliau dapat kabar, wahai Imam Malik, perahu Anda tenggelam. Alhamdulillah. Ya sudah. Tiba-tiba dengar kabar lagi, wahai Imam Malik, nggak jadi, ternyata yang tenggelam bukan punya bapak, tapi punya orang lain. Alhamdulillah. Sehingga di posisi ketika beliau dapat kabar hartanya hilang, santai, hartanya bertahan, santai. Inilah manusia yang hartanya hanya ada di luar, tapi tidak sampai masuk ke batin. Beda dengan kita ya. Mobil penyok itu dipentelengin terus. Penyok makin dipenelengin, ya makin penyok, makin gede kan. Baik. Lalu cara untuk bisa sampai pada tingkatan seperti itu bagaimana? Manusia itu butuh harta atau tidak, Pak? Butuh. Dan biasanya cinta itu berbanding lurus dengan kebutuhan. Maka makin dibutuhkan makin dicintai. Sehingga karena orang merasa sangat butuh, maka dia merasa sangat cinta. Dalam kondisi ketika orang itu butuh uang, dia mencintai uang melebihi dari bahan makanan, karena bahan makanan melimpah. Ketika bahan makanan ini terbatas, kecintaan orang kepada bahan makanan lebih besar daripada kepada uang. Karena itulah di zaman Nabi Isa, pada waktu beliau memimpin kaum muslimin, Nabi Isa ini mampu mengalahkan pasukan Dajjal, tapi tidak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka sebelum Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan, kaum muslimin diperintahkan untuk apa? Mengamankan diri. Kalian percuma melawan Ya'juj dan Ma'juj, karena pasti akan kalah. Akhirnya mereka diungsikan di sebuah bukit yang tidak bisa dijangkau oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dalam waktu yang cukup lama, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, satu kepala sapi lebih mahal daripada 100 dinar. Harga makanan ketika itu mahal sekali. Karena apa? Orangnya sedang dalam kondisi dievakuasi, bertahan di sebuah tempat yang sulit untuk mengakses bahan makanan, sehingga mereka hanya menikmati makanan yang tersedia sebagai perbekalan. Sementara di luar sana ada Ya'juj dan Ma'juj, keluar mati sudah. Maka mereka bertahan di situ. Bahan makanan ketika itu harganya mahal. Baik. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengkondisikan agar batin ini tidak terlalu terikat dengan harta? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam pernah mengatakan, "Tsumma yanbaghi lahu ay ya'khudhal mala bi sakhawati nafsin liyubarika lahu fihi." Hendaknya seseorang itu mengambil harta dengan jiwa yang tidak bernafsu agar diberkahi. Wala ya'khudhahu bi israfin wa hala'. Dan jangan mengambil harta dengan perasaan takut hilang dan berlebihan ketika mencarinya. Bal yakunul malu indahu. Ini coba diperhatikan kalimat ini ya. Yang ngantuk mungkin disenggol dulu ya. Namun jadikan harta itu baginya bimanzilatil khala', seperti toilet. Alladzi yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna fil qalbi makana. Yang dia butuhkan harta itu
tapi tidak sampai dimasukkan ke dalam batin. Ya. Makanya antara butuh dengan mencintai itu berbeda. Umumnya cinta itu karena butuh, tapi ternyata butuh dengan mencintai itu berbeda. Nah, Syekhul Islam menjelaskan sisi itu. Orang bisa saja beralasan, saya cinta harta karena saya butuh harta. Baik, sekarang gimana caranya agar dia bisa memahami cinta dengan butuh itu dua hal yang berbeda. Kita semua sepakat kita butuh harta, tapi bisa enggak kita tidak mencintai harta? Jadikan hartamu layaknya toilet yang kau butuh tapi kau tidak mencintainya. Ada enggak di antara jamaah yang cinta toilet? Ada, Pak? Ada. Butuh toilet? Semuanya butuh. Tapi cinta toilet? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Ya, namanya normalnya manusia, dia tidak akan cinta di toilet. Sehingga walaupun toiletnya bersih, walaupun toiletnya bagus, berapa lama dia bertahan di toilet? Berapa lama? Sampai Tuhan 11 cm habis. Insyaallah, udud. Sehingga saudutan berapa menit ngudut itu, Pak? Hah? 15 menit. Dulu Bapak 15 menit. Oh, enggak. Subhanallah. Baik. Seperti ini cara untuk mengatur batin agar bisa lebih zuhud terhadap dunia. Nah, tantangan zuhud dunia itu tadi, Pak, dia gagal ibadah aturan agama. Makanya orang kalau dia tidak punya zuhud dunia, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana caranya dia bisa meraup harta sebanyak-banyaknya tanpa aturan? Maka jangan dipikir bahasanya orang yang berhasil ritual dia bisa zuhud dunia. Kenyataannya dia berhasil ritual, tapi di saat yang sama dia rakus terhadap harta. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, monggo Ustaz. Oh, dan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan yang tadi malam sempat tertinggal belum terbaca. Seorang ibu bertanya, suami saya suka marah-marah dan mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu 3 kali. Itu terhitung 3 kali atau terhitung sekali? Baik. Jadi ini kembali kepada makna dari sebuah kalimat. Kalau kalimat itu diucapkan berulang dalam satu waktu, itu dipahami sebagai pengulangan atau penguatan makna. Nah, kembali ke situ ya. Sehingga misalnya, kamu jangan duduk, jangan duduk, jangan duduk. Oh, berarti saya dilarang duduk 3 kali. Atau maksudnya saya dilarang duduk dan ditekankan sampai 3 kali. Yang mana? Yang kedua. Baik. Contoh yang lain. Kamu harus makan, harus makan, harus makan. Oh, berarti saya disuruh makan 3 kali. Atau maksudnya saya diperintahkan untuk makan dan ditekankan sampai 3 kali. Mana yang benar, yang mana? Yang kedua. Baik. Oleh karena itu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, dia bawa tasbih, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, sampai 100 kali. 1 putaran. Terhitung berapa? 1. Karena pengulangan dalam satu waktu, pengulangan dalam satu waktu itu statusnya penguatan makna. Sehingga seorang suami yang mengatakan aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, atau dia bilang aku ceraikan kamu 100 kali, pakai angka 100 kali di belakang, sudah lebih dari 3 kali ya, maka itu dihitung 1. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kalau beda hari, beda waktu, beda tempat, berarti bukan menguatkan makna yang tadi, karena dia menyampaikan ini dalam situasi yang berbeda, sehingga ini dihitung 1,
beda waktu dihitung satu lagi. Maka kalau ada seorang suami habis sarapan dia ceraikan istrinya, habis makan siang dia ceraikan istrinya, habis makan malam dia ceraikan istrinya, 3 kali sehari. Ya sudah, sah talak 3 karena di waktu yang berbeda. Wallahu a'lam. Saya seorang suami yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Tapi saya bekerja sebagai juru masak di restoran menu orang kafir yang diharamkan syariat, seperti masak sop babi. Apakah ini halal? Kaidahnya ini, jika ada orang berbuat maksiat dan dari situ dia dapat gaji, maka gajinya haram. Saya ulang ya, semua gaji yang didapatkan dari hasil perbuatan maksiat gajinya haram. Misalnya seseorang disuruh maksiat A dan dari maksiat itu dia dapat upah, maka status upah ini haram. Baik, karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, naha Rasulullah, atau sahabat mengatakan, naha Rasulullah SAW an mahril bagi wa thamanil kalbi wa khulwanil kahin. Nabi SAW melarang hasil dari jual beli anjing, mahar al-baghi, mahar pelacur, disebut mahar pelacur karena ketika zina dia melakukan apa? Akad. Nah, bayarannya itu adalah maharnya. Wa khulwanil kahin, dan manisan dukun. Manisan dukun upah yang diterima oleh dukun. Kenapa disebut manisan? Karena dia mendapatkannya dengan cara gampang. Ya, cuman komat kamit brus dapat duit. Ya, semburan dia bernilai uang. Sehingga orang yang berbuat maksiat kemudian dia mendapatkan harta dari situ, maka status hartanya haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam praktek dosa dan tindakan maksiat. Memakan sesuatu yang haram walaupun pelakunya kafir, haram, dosa. Maka kita tidak boleh membantu seperti ini. Oleh karena itu, kalau bapak harus memasak masakan haram, kita tidak hanya sebatas membahas dari sisi najisnya, tapi lebih parah dari itu. Tolong menolong dalam tindakan maksiat adalah dosa, dan dapat gaji dari hasil perbuatan dosa hukumnya terlarang. Maka Anda harus berani untuk menyatakan, saya tidak mau masak babi. Kalau kamu suruh saya masak sapi, masak kambing, masak daging ayam atau yang lain, silahkan. Tapi kalau masak babi saya tidak mau. Jika ternyata pihak restoran tidak bersedia, silahkan Anda ya beralih ke sumber pendapatan yang lain. Miliki ibadah apa tadi? Taat aturan, agar kita bisa zuhud terhadap dunia, dimulai dari yang paling mendasar. Saya tidak mau mengambil yang haram, agar bisa bahagia di dunia, hidup nikmat dengan harta, dan meninggal dunia masuk surga. Bagaimana resepnya? Masya Allah. Kecil bermain ria, remaja suka-suka, dewasa foya-foya, tua kaya raya, mati Masya Allah. Tidak ada kenikmatan yang diraih dengan cara kenikmatan. Laqad ajma'a ahlul aql anna an-na'ima la yunalu bin ni'mah. Seluruh manusia yang punya logika sepakat bahwa kenikmatan tidak diraih dengan cara kenikmatan. Maka untuk bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi yaitu di surga, orang harus melakukan perjuangan ketika di mana? Di dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika memotivasi para sahabat untuk qiyamul lail,
Qiyamul lail berat atau ringan, Pak? Berat ya? Berat. Nabi SAW mengatakan, fa'lam anna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahasanya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Maka harus dibayar dengan sesuatu yang berat. Nah, oleh karena itu resepnya agar bisa hidup nikmat dunia, bahagia di akhirat adalah Anda nikmati perjuangan berat ketika di dunia. Menikmati sesuatu yang berat, menikmati ibadah, menikmati meninggalkan sesuatu yang haram, menikmati sabar ketika sedang dapat ujian, menikmati untuk belajar agama, menikmati yang berat-berat ya nikmati. Saat dia bisa menikmati yang berat ini, dia bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena itu Syekhul Islam pernah mengatakan, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Masya Allah. Dan yang dimaksud surga dunia adalah beratnya iman, takwa kepada Allah, tapi bisa dia nikmati di saat dia berjuang. Pendaki gunung itu capek nggak, Pak? Capek. Tapi dia bisa menikmati nggak, Pak? Bisa. Bahkan mohon maaf, orang-orang barat itu ya, kalau mendaki gunung itu sendirian, Pak. Dia berani sendirian, bawa kamera, kadang cuma ditemani oleh seekor anjingnya. Selama berhari-hari sampai hilang. Bahkan kadang ada yang mati di puncak. Terus mereka apa? Mereka menikmati suasana yang seperti itu. Capek dia nikmati, dingin dia nikmati, ratau adus ya dia nikmati. Mungkin dia nggak mandi selama berhari-hari, cuman ganti pakaian saja. Karena mereka suka berpetualang, sehingga tidak enak itu dia nikmati. Nah, bisa nggak tidak enak ketika kita taat kepada Allah kita nikmati? Menikmati sesuatu yang tidak enak disebabkan karena kita taat kepada Allah, termasuk bagian dari apa? Ibadah. Menikmati ibadah. Mana yang lebih baik, kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Anda pilih mana? Ijma. Ijma kaya. Sebab kan jarang orang yang sanggup untuk miskin. Cuman masalahnya kaya dan miskin di luar pilihan hamba. Saya itu sebenarnya berharap, Pak, bisa jadi kaya bersyukur. Tapi kenyataannya saya hidup miskin abadi. Masya Allah, nasib Anda tidak sejalan dengan harapan Anda. Maka yang lebih penting bukan kaya maupun miskin, tapi yang lebih penting, bisa enggak kamu menjalankan kewajiban kamu sebagai hamba Allah yang baik sesuai dengan posisimu. Sehingga ketika kau dalam keadaan kaya, ibadahmu syukur. Ketika kau miskin, ibadahmu sabar. Bisa enggak kau beribadah kepada Allah sesuai dengan posisimu? Allah Maha Adil, semua dikasih jatah ibadah. Yang kaya punya ibadah, yang miskin punya ibadah. Oleh karena itu, yang lebih penting di sini adalah bukan masalah kaya dan miskin, tapi bisakah dia beribadah kepada Allah sesuai dengan posisinya. Dulu sebagian sahabat dia merasa bisa lebih bahagia saat hidup susah, seperti Abu Darda. Makanya beliau mengatakan gimana? Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas siha. Miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit lebih saya sukai daripada sehat. Karena Abu Darda merasa di saat beliau miskin dan sakit, beliau itu bisa sabar. Dan mungkin beliau merasa dekat dengan Allah saat sabar, bisa nangis di hadapan Allah, bisa bermunajat di hadapan Allah saat sabar. Yang barangkali ketika lagi enak nggak bisa seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Abu Darda. Makanya beliau lebih memilih hidup penuh dengan keterbatasan. Bolehkah berdoa agar bisa kaya? Sementara Nabi SAW berdoa tidak minta kekayaan. Kita boleh berdoa meminta apapun selama meninggalkan dua hal yang dilarang. Satu,
doa maksiat, termasuk memutus silaturahmi. Yang kedua, doa yang melampaui batas, yang mustahil terjadi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku seorang nabi. Boleh? Kenapa nggak boleh? Nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang tanya, boleh nggak Pak kita berdoa seperti doanya Nabi Isa? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Arab gopo tuh Mas? Saya kok penasaran. Lah sing sampean harapkan apa? Hidangan dari langit isinya nasi kebuli, kambing bakar. Ra usah teko langit Mas, tuku ning kono-kono Mas. Ini apa? Mukjizat. Mungkin enggak ditiru? Tidak mungkin. Sehingga ada doa yang kita tidak boleh baca, karena doa ini bagian dari mukjizat dan mustahil manusia biasa mendapatkannya. Adakah amal ibadah yang gampang diamalkan tapi ganjarannya banyak? Banyak sekali ya. Ibadah yang amalannya ringan tapi pahalanya besar. Contohnya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Apa nilai keutamaannya? 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. 3 ini. Dicintai Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Bapak ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, butuh waktu berapa detik? 1, enggak sampai 2 detik. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, mungkin enggak sampai 2 detik. Anggaplah 2 detik. Jadi betapa murahnya ibadah ini, tidak perlu bayar banyak, bahkan gratis, tapi subhanallah, orangnya bisa mendapatkan pahala yang berat di timbangan. Dan masih banyak ibadah yang lain, termasuk sholawat, sholat qobliyah subuh, kemudian apa lagi Pak? Semua ibadah wajib dan seterusnya. Apakah dosa riba itu bisa menyebabkan pelakunya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Ketika angsurannya belum selesai, pelakunya meninggal dunia. Orang yang membawa dosa riba sampai mati, berarti dia mati dengan membawa dosa besar. Begitu. Terus gimana Pak? Ya mungkin bisa jadi dia akan dihukum oleh Allah di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, sebelum mati Pak, dosa-dosa besar seperti ini tolong dihabisin dulu dengan banyak bertobat. Lalu tinggalkan, hati-hati jangan sampai melakukan dosa besar. Karena mati membawa dosa besar, definisinya adalah saat dia melakukan dosa besar, dia belum tobat sampai mati. Makanya yang seperti ini berat, sehingga tinggalkan dosa berat sebelum dosa besar sebelum kematian datang. Assalamualaikum waalaikumsalam. Uang riba yang belum diambil kita sedekahkan dengan uang dana lain, sedangkan niat sedekah dari uang riba yang belum diambil. Apakah dana riba yang belum diambil jadi halal? Dana riba yang belum diambil yang ada di rekening ya, misalnya jumlahnya 300.000, setelah dicek saldo mutasi total ribanya 300.000. Maksud penanya, boleh nggak Pak saya gantikan dengan uang pribadi saya, jadi nggak perlu ngambil di rekening, tapi uang pribadi ini langsung saya sedekahkan, senilai sama seperti riba di rekening. Boleh, tidak masalah. Sudah? Terus ribanya itu jadi halal atau haram? Nah, yang Anda keluarkan kan penggantinya. Tadi yang Anda keluarkan apa? Penggantinya. Sehingga yang di rekening itu selanjutnya halal semuanya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, jika diajak makan-makan oleh atasan atau orang kafir, sedangkan mereka minum atau makan yang haram, minum khamr, apakah boleh menemani mereka? Boleh, tapi Anda mengajukan syarat. Sampaikan ya, Pak Bos,
saya terima undangan Pak Bos untuk makan bareng, saya senang sekali, tapi saya punya syarat. Apa? Tolong jangan makan babi saat ngajak saya, dan jangan minum khamr saat ngajak saya. Ya sudah, kamu gak jadi saya ajak. Tampakkan sikap Muslim itu punya prinsip, Muslim punya identitas, sehingga kalau dilarang oleh agamanya sampaikan, agama saya melarang kayak gini. Nabi SAW pernah menegaskan larangan keras bagi seorang mukmin untuk duduk di sebuah majelis yang khamr itu dihidangkan. Karena khamr itu dilaknat, maka bisa jadi dia terkena kecipratan laknat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup nggih? Baik, walhamdulillah. Sekarang jam 6 kurang 2 menit. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap usaha halal yang kita lakukan, agar kita bisa semakin taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.